Belakangan ini telah viral di media sosial dalam sebuah video seekor burung gagak merobek-robek bendera Israel. Rekaman video yang disiarkan stasiun televisi Al Jazeera ini dan diunggah kembali oleh netizen sehingga membuat berbagai macam komentar. Sebagaimana kita tahu, kekejaman Israel terhadap rakyat Palestina yang dilakukan terus-menerus seiring dengan agresi dan ambisi mereka untuk mengambil dan menguasai seluruh tanah Palestina. Sebagian besar masyarakat menyebut aksi yang dilakukan burung gagak itu adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Burung itu disebut tergerak menunjukkan aksi penolakan atas invasi yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina. Mereka pun menyebut aksi yang dilakukan burung gagak itu serupa dengan pola sejumlah binatang yang dikisahkan membantu Nabi ribuan tahun lalu. Mengapa bisa seekor burung gagak melakukan itu? Sahabat, di video kali ini kita akan membahas kemungkinan yang mendasari perilaku gagak tersebut. Apa kelebihan burung gagak? Apa saja yang Allah jadikan ia contoh bagi pembelajaran untuk manusia? Benarkah burung gagak adalah burung pintar yang memiliki kecerdasan tinggi dibanding burung lain, bahkan hewan lainnya? Mari kita tonton video ini sampai habis agar kita paham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Parsa Khalifah rahimakumullah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aneksasi wilayah Palestina oleh Israel terus-menerus terjadi hingga saat ini, diawali sejak masuknya Yahudi dari Eropa ke tanah Palestina dan hendak mendirikan negara Israel. Wilayah Palestina terus susut dan pemukiman-pemukiman Yahudi secara ilegal terus meluas. Pengusiran warga Palestina dari rumah-rumah mereka terus berlangsung hingga saat ini. Peristiwa ini tentunya menjadi ancaman nyata akan eksistensi negara Palestina yang hingga saat ini masih terus berjuang untuk menjadi negara berdaulat. Ketika melihat burung gagak melakukan aksi mencopot dan merobek-robek bendera Israel, banyak yang mengaitkannya dengan kuasa Allah yang ingin memberikan tanda bahwa burung pun tahu mana yang salah dan berbuat zalim. Sementara masih banyak negara di dunia yang menutup mata akan perbuatan Israel tersebut, dan bahkan organisasi internasional PBB pun tidak memberikan sanksi apapun terhadap mereka. Lantas, apakah memang seperti itu? Bila kita menelaah lebih dalam, kenapa bisa burung gagak melakukan itu? Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan burung gagak memiliki banyak kelebihan. Gagak memiliki keistimewaan dengan menjadi salah satu hewan yang disebut dalam Al-Quran. Kisah Qabil anak Nabi Adam, di mana gagak mengajarkan untuk menguburkan tubuh Habil, saudaranya yang telah mati ia bunuh, tertuang dalam Al-Quran pada surat Al-Ma'idah ayat 30 hingga 31. Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya, maka jadilah dia termasuk orang yang rugi. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 30. Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya Qabil bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 31. Apa saja kelebihan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hewan tersebut? Berikut ini adalah beberapa hasil penelitian para ahli mengenai burung gagak. Pertama, gagak terampil membuat peralatan yang bisa membantu mereka dalam bertahan hidup. Dilansir The Science Explorer, gagak seringkali terlihat menyobek ranting dan dedaunan untuk membuat alat yang bisa membantu mereka. Alat yang sering dibuatnya adalah pisau sederhana dari ranting yang ditajamkan. Mereka menggunakan pisau untuk meraih makanan yang sulit dicapai. Mereka juga seringkali membuat alat yang lebih rumit, misalnya tongkat, tuas, atau bahkan pengait. Menariknya, gagak melakukan hal-hal yang sulit itu tanpa dilatih sama sekali. Kedua, memiliki kemampuan untuk mengamati lingkungan dengan baik. Burung gagak sering bertengger diam di atas pohon. Gagak tak hanya berdiam diri, ternyata mereka sedang mengamati apa yang terjadi di sekitarnya.
Gagak pun mampu menganalisis situasi tersebut. Seperti yang dilansir dari Tough.co, Gagak sering terlihat menjatuhkan kacang di depan lampu lalu lintas. Kenapa mereka melakukannya? Ternyata tindakan tersebut bertujuan agar kacang bisa terbuka saat dilindas oleh mobil. Saat lampu berubah menjadi merah, mereka akan mengambil kacang tersebut, layaknya pejalan kaki yang menyeberang. Ketiga, daya ingat yang baik untuk mengenali wajah manusia. John M. Marsluff, ahli biologi dari University of Washington, melakukan penelitian. Ia dan 2 orang di timnya memakai topeng dan melabeli diri dengan peran masing-masing. Satu berperan sebagai orang jahat yang suka mengganggu Gagak, sedangkan yang lainnya netral. Ketika si tim orang jahat melewati taman yang biasa mereka kunjungi, Gagak pun menyerangnya. Tak hanya satu, melainkan puluhan. Mereka juga berteriak-teriak dengan nyaring. Eksperimen selanjutnya pun menunjukkan hasil yang sama. Akhirnya, Marsluff menyimpulkan bahwa benar, Gagak mampu mengingat wajah manusia. Keempat, bukan saja mengingat wajah manusia, tapi Gagak juga memiliki memori bagus. Kemampuan memori Gagak nampaknya tak bisa diragukan lagi. Selain mampu mengingat wajah, burung tersebut juga bisa mengenali arah migrasi dengan baik. Dilansir Science Alert, Gagak bisa tahu jalur mana saja yang pernah membuat kawannya mati. Kawanan Gagak pun akan mencari arah lain untuk bermigrasi. Kelima, Gagak adalah pendendam dan akan meneruskan dendamnya ke anak cucu mereka. Seperti disebutkan sebelumnya, penelitian yang dilakukan Marsluff, Gagak ingat kelakuan buruk apa saja yang dilakukan makhluk lain padanya, apalagi jika yang melakukannya adalah manusia. Bukan hal yang sulit bagi mereka untuk balas dendam. Contoh yang terjadi dialami oleh komunitas petani di Chatham, Ontario, Kanada. Masyarakat di sana sering memburu Gagak. Sejak saat itu, langit Chatham pun sering dihujani kotoran oleh hewan tersebut. Bukan hanya puluhan ekor yang balas dendam, melainkan sekitar 500 ekor. Namun hal ini pun berlaku sebaliknya. Ketika menemukan orang yang berbuat baik kepadanya, Gagak juga akan selalu ingat. Saat bertemu dengan orang tersebut, Gagak tidak akan macam-macam. Bahkan mereka juga tak ragu menghampirinya untuk sekedar menyapa. Seakan serangan Gagak tak cukup menakutkan, mereka ternyata punya kemampuan yang baik untuk mewariskan dendam. Menurut penjelasan Science Alert, Gagak punya rasa kebersamaan yang baik, termasuk dalam membuat musuh bersama. Sekali perbuatan buruk dilakukan pada satu burung Gagak, kawanannya pun akan membencimu. Tidak hanya itu, bahkan anak cucu Gagak itu pun akan mengetahuinya dan ikut mengutuknya. Keenam, bisa membuat rencana dengan baik. Bukan hanya manusia saja yang memiliki kemampuan membuat rencana, hewan pun juga. Misalnya beruang yang biasanya mengumpulkan makanan untuk hibernasi di musim dingin. Namun Gagak ternyata punya kemampuan yang lebih dari itu. Ketika sedang mengumpulkan makanan, Gagak akan mengamati apakah ada hewan lain yang ingin mencurinya. Jika iya, mereka akan berpura-pura menyembunyikan makanan tersebut di pohon. Padahal sebenarnya harta karun itu ada di dalam bulunya. Itulah cara mereka mengelabui hewan lain. Ketujuh, apakah Gagak sepintar manusia? Dilansir The Science Explorer, intelektualitas Gagak hampir sama dengan anak kecil berusia 7 tahun. Sebenarnya, apa yang membuat Gagak begitu pintar? IFL Science mengatakan bahwa rahasia dari kepintaran mereka terletak pada aktivitas otak yang berbeda dari hewan lainnya. Bagian korteks mereka sangat aktif. Itu adalah tempat di mana pemikiran kritis dan keputusan dibuat. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan burung Gagak memiliki kemampuan otak yang sungguh menakjubkan. Wallahu a'lam bishawab. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengajarkan kita mengenai rezeki dari anak burung Gagak yang disebut bugats. Fenomena alam ini bahkan dijadikan doa oleh seorang ulama dari Suriah, di mana ia selalu ucapkan, "Ya Allah, berilah aku rezeki sebagaimana Engkau memberi rezeki kepada bugats." Sahabat, apakah bugats itu? Dan bagaimana kisahnya? Kita akan bahas di lain kesempatan. Silahkan simak pada video kami berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, nyalakan lonceng untuk notifikasi video-video kami berikutnya. Dan bagikan video ini kepada teman dan sahabat lainnya bila dirasa bermanfaat. Semoga bisa menjadi amal jariah untuk menambah pahala dan sekaligus melakukan syiar Islam. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.